Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita pengen bandingin antara Fujifilm X-H2S dan juga Sony A7 IV. Dan di video ini sebenarnya kita tidak ada X-H2S-nya, karena lagi agak rumit sebenarnya, mungkin karena agenda mereka pengen launching juga, mungkin sebentar lagi di Indonesia. Jadi di sini kita cuma pakai peraga aja gitu kan, dan gue belum bener-bener in-depth buat bandingin keduanya. Di sini by opinion gue aja, karena kedua kamera ini udah gue coba juga. Jadi gue rasa ya lumayan valid lah, tinggal ya balik lagi kalian menginterpretasikan apa yang gue sampaikan di sini kayak gimana. Balik lagi di sini gue pakai poin dulu aja ya, karena belum terlalu in-depth, tapi semoga cukup bermanfaat buat teman-teman semua. By the way, gue pengen kasih tahu sedikit, di sini kita lagi nyoba color profile baru dan setup baru ya. Silahkan kalian komen gimana nih setupnya. Sebenarnya udah pernah kayaknya kayak gini, cuma di sini dengan sedikit penataan yang agak berbeda. Dan di sini kita pakai film simulation Pro Neck High. Mungkin kalian boleh kasih komentar warnanya gimana, terlalu keras nggak, terlalu kontras, itemnya mungkin terlalu gelap atau gimana, silahkan taruh di kolom komentar. Warnanya bagus atau enggak, appealing atau enggak. Tapi balik lagi, sekarang kita akan bahas tentang Sony A7 IV versus X-H2S. Jadi sebenarnya gini, X-H2S itu kan yang baru banget kita review ya, belum lama. Kalau kalian belum nonton silahkan cek reviewnya. Tapi X-H2S ini cukup menarik sebenarnya di sini kalau kita mau tutup mata gitu ya, soal sensor size-nya. Karena dia kan APS-C, sedangkan si A7 IV ini dia full frame. Nah, kalau kita mau tutup mata, kita hilangkan poin sensor size-nya. Sebenarnya si X-H2S ini dia bertarung dengan jajaran Canon R3, Nikon Z9, dan juga Sony A1, bukan A7 Mark IV ini gitu. Jadi dengan para flagshipnya. Tapi ya gue tahu itu memang agak apa ya, klaim yang agak berlebih gitu ya. Tapi balik lagi ya, dalam mengkomparasikan kita tidak bisa mengabaikan satu poin aja gitu. Kita tidak bisa mengabaikan kalau kamera tersebut adalah kamera APS-C gitu. Jadi ya kalau kita mau secara general buat bandingin, menurut gue ya paling tepat kita lihat dari kelas harganya. Dan memang si X-H2S ini harganya itu bener-bener bertarung dengan A7 IV, yang menurut gue di sini pertarungannya akan cukup fair. Sebelumnya kita udah sempet ngadu dua kamera yang identik juga, jadi kita pernah ada video versus itu X-T4 versus A7 III. Silahkan kalian tebak siapa yang menang di situ. Kalau belum nonton boleh juga untuk ditonton, dan yang menang di situ adalah balik lagi ke preferensi masing-masing. Jadi ya, gue tidak pernah mengklaim satu kamera lebih baik dari kamera yang lainnya, apalagi di jajaran sekelas gitu ya. Balik lagi, kalian juga harus menyesuaikan dengan workflow kalian. Walaupun di kita memang saat itu pemenangnya adalah X-T4, tapi karena workflow kita memang sesuai gitu dengan apa yang kita butuhkan. Dan gue rasa resultnya juga akan sama di kedua kamera yang pengen kita bahas ini. Tapi balik lagi, silahkan kalian simak, karena tetap ada plus minusnya yang harus disesuaikan dengan pertimbangan di workflow kalian juga. Kayak yang tadi gue bilang, kameranya dua-duanya kita udah review gitu ya, yang bakal kita adu di sini udah sempet dites di SC Media, jadi gue rasa akan cukup valid gitu ya beberapa pembahasan gue. Walaupun ya kalau kalian punya pendapat lagi nanti silahkan taruh aja di kolom komentar, nggak ada masalah. Tapi kita recap sedikit dulu. Kita bahas sedikit soal A7 IV, dimana A7 IV ini dia adalah kamera mid-range full frame. Jadi dia untuk jajaran mid-range, dia nggak masuk flagship ya, dia masuk ke mid-range, jajaran penengah. Tapi menurut gua A7 IV ini memang kamera mirrorless full frame Sony yang membawa breakthrough yang luar biasa besar gitu. Gua jujur sebelum X-H2S datang, ini bener-bener kamera yang bikin gua keracunan banget. Kalau kalian ngikutin SC Media, kita berkali-kali bilang mau ngambil A7 IV, mau ngambil A7 IV gitu kan, tapi masih consider mau ngambil A7 IV, dan akhirnya kita beli juga gitu A7 IV, karena dia memang racun banget. Untuk kamera full frame dia bisa gue bilang cukup sweet spot gitu kan. Dia membawa breakthrough yang besar juga untuk brand Sony, dimana Sony sebelumnya cuma bermain dengan format video tuh ya sebatas XAVCS aja gitu ya untuk 4K nya. Sekarang dia udah membawa banyak kodek video gitu, layaknya pertama kali itu di Sony datang di A7S Mark III, dan baru ada lagi di A7 IV dengan harga yang jauh lebih terjangkau, sehingga dia benar-benar breakthrough banget gitu. Udah gitu Sony juga biasa kita bahas UI-nya kurang bagus gitu ya, tapi di sini dia udah membawa UI baru yang itu jadi breakthrough juga otomatis buat Sony. X-H2S ini juga udah kita review, tapi dia berada di jajaran flagship.
tapi APS-C gitu ya. Jadi dia adalah flagship APS-C. Kalau yang ini adalah full frame mediocre, medium gitu ya. Walaupun nggak mediocre juga, dia racun banget. Cuman medium full frame, medium range gitu kan. Sedangkan kalau si X-H2S itu adalah flagship APS-C, di mana dia membawa banyak upgrade major juga untuk jajaran Fujifilm dibandingkan para pendahulunya. Kayak autofocus performance-nya itu udah improve, dan improve-nya luar biasa ya dari yang tadinya kita juga dari dulu minta Fuji untuk improve autofocusnya gitu kan. Sekarang udah ada object detection, AI tracking gitu kan, yang pilihannya udah banyak banget, performanya juga udah bagus banget. Kalau orang nengok ke belakang dia fokusnya pindah kepala gitu-gitu, kayak mirip dengan sistemnya Sony gitu kan. Dan di sini ada improvement besar gitu di X-H2S dibandingkan Fujifilm yang sebelumnya. Lalu dia nggak overheat juga, yang padahal overheat sebelumnya masalah yang besar juga di Fujifilm gitu ya, di X-T3 ini termasuk, dan juga X-T4 itu masalah overheat lumayan mengganggu, dan di X-H2S udah nggak ada. Jadi mantep banget, dan format video juga udah luar biasa gokil, bahkan lebih gokil lagi. Kalau tadi di sini bawa banyak format XHVCS, XHVCSI, XHVCHS yang tadi gue belum sebutin, tapi kalau di X-H2S dia sudah sampai membawa Apple ProRes. Dan ada pilihannya juga, ada ProRes LT, ProRes HQ, ProRes 422 gitu. Jadi belum lagi spesifikasi sensornya, walaupun di APS-C, tapi dia sudah stack sensor teknologi gitu ya. Jadi udah fast read out banget gitu ya, udah kenceng banget untuk read outnya, dan itu membantu banget ketika kita motret dengan electronic shutter, ataupun ketika kita bikin video pun itu akan sangat minim rolling shutter. Jadi kedua kamera yang pengen kita adu ini adalah kamera yang racun di pasarnya masing-masing. Kira-kira mana yang lebih menarik? Oke, di sini gue bakal kasih opini singkat aja, beberapa opini inti aja. Jadi soalnya gue berencana nanti kalau X-H2S udah rutin ada di ST Media, atau kalau kita udah punya X-H2S, gue pengen bikin lagi sebenarnya versusnya gitu ya, yang lebih in-depth, lebih komprehensif, kayak video X-T4 versus A73. Cuman di sini ya ada beberapa gambaran besar, dan karena menarik juga banyak banget yang request, jadi ya gue akan kasih beberapa opini besarnya dulu aja, opini generalnya soal perbandingan kedua kamera ini. Jadi yang paling penting sebenarnya di sini untuk perbandingan ya, menurut gue, kalian butuh full frame atau enggak gitu. Kalian tahu benefitnya full frame atau enggak, dan kenapa kalian butuh full frame gitu loh. Karena full frame ini memang secara mindset ya, secara mindset tuh memang kuat banget gitu. Banyak orang yang mendambakan sistem full frame. Tapi pertanyaannya di sini, di workflow kalian butuh full frame atau enggak? Karena kalau enggak, ya gua pribadi itu lebih condong ke X-H2S gitu loh. Walaupun di harga yang sama. Karena banyak fiturnya yang bener-bener gapnya jauh banget gitu dengan apa yang ditawarkan si A74 gitu. Tapi ya balik lagi, si Fuji ini dia sama sekali tidak ada pilihan di masa depan pun gitu ya. Kalian kalau misalkan pengen invest satu sistem, ya di masa depannya nggak ada pilihan untuk ke full frame juga gitu untuk Fujifilm. Sedangkan si Sony ini memang dia ada APS-C, ada full frame juga. Nah sekarang pertanyaannya, kalian butuh full frame-nya atau enggak? Atau kalian lebih butuh teknologi dan spesifikasi performance yang tinggi? Nah, tapi biar lebih gampang untuk menjabarkannya, di sini gue ada jabarin sedikit ya antara A74 dan X-H2S, kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari A74 dulu. Jadi kalau A74 ini, kalau kita berbicara soal kelebihannya, dia punya better low light performance, no doubt gitu ya. Dia bener-bener low light-nya mantep karena faktor dia sensornya full frame juga, dan sensornya ya Sony gitu kan. Sony udah terkenal dia sensor dan processingnya membuat kapabilitas low light-nya luar biasa, punya dual native ISO juga. Yang jelas in general low light performance kamera ini lebih baik gitu kan. Lalu better dynamic range juga, walaupun ini lebih ke ini ya, agak nerdy ya. Scientific test menunjukkan memang dia punya dynamic range yang lebih tinggi, up to 15 stops gitu kan. Cuman memang dalam penggunaannya perbedaannya tidak seterlihat itu yang gua rasain ya. Tapi ya balik lagi, kalau kita berbicara soal angka gitu kan, dia punya better dynamic range gitu loh. Jadi dynamic range yang bisa ditangkap lebih baik karena sensornya full frame juga. Itu udah ada semacam hukum alamnya juga ya, dimana sensor yang lebih besar punya dynamic range yang lebih baik juga kayak gitu. Lalu dia secara ekosistem, si Sony ini
juga lebih luas gitu. Sekarang opsi lensa kalian itu banyak banget gitu. Kayak di sini aja di depan kalian nih yang gua pakai buat praktek ini, dia pakai lensa Tokina gitu kan, dan ada lensa Sigma, ada lensa Tamron, ada lensa ini, lensa itu, lensa Samyang, lensa Mikel, lensa ini, lensa itu, banyak banget gitu. Dan rata-rata sudah mateng-mateng. Memang Fuji ada sedikit juga yang pengen kita bahas soal ekosistemnya gitu ya. Fuji juga mulai catch up, tapi kalau kita berbicara ekosistem yang matang dengan pilihan yang paling banyak, ya udah Sony nggak ada lawan gitu. Jadi itu salah satu kelebihan kalau memilih A74. Dan dia superior juga kalau kalian sebelumnya user Sony ya. Kalau kalian sebelumnya user Sony, dia superior karena dia udah membawa UI baru dan dia membawa format-format yang lebih modern juga gitu. Memang startnya ya dari A7S3 kemarin, cuma kan itu flagship mahal. Di sini dibawa di kelas menengahnya dan itu membuatnya sangat worth it gitu ya untuk dipertimbangkan. Lalu kalau dari segi kekurangannya untuk A74 ini ya dibandingkan XH2S ya. Dibandingkan XH2S ya A74 ini dia punya spek menengah gitu kan, spek yang oke. Untuk full frame sweet spot lah gitu. Untuk full frame dia sweet spot, bukan yang high spec banget, bukan flagship, tapi ya oke gitu kan. Lalu pilihan lensa agak mahal karena dia full frame, walaupun ekosistemnya banyak, tapi ya pilihan lensanya typically dia cukup lebih mahal gitu ya, karena dia mengcover image circle yang lebih luas. Walaupun kalau A74 menarik karena A74 dia punya mode cropping. Kita bisa pakai mode APS-C dan kita bisa pakai lensa-lensa APS-C juga karena dia mountingnya support gitu kan. Untuk E-mount ini mountingnya sama APS-C dan full frame. Jadi itu sedikit note juga yang bisa kalian pertimbangkan. Dan kekurangannya mungkin harusnya kalau Sony ya, biasa gue bilang kekurangannya itu masalahnya di UI. Tapi di sini gue rasa udah tidak valid karena UI-nya agak mendingan. Pertama, memang masih jauh kalau bandingin Canon ya, tapi Canon di luar perbandingan kita di sini. Memang UI-nya masih agak sulit dengan UI barunya, cuman Fujifilm di X-H2S itu opsi-opsinya cukup sulit juga. Jadi ya gue tidak akan meletakkan itu sebagai kekurangan di Sony karena Fuji pun agak sulit juga gitu. Nah sekarang untuk X-H2S, dia kelebihannya dia better specification. Kalau kita berbicara soal spek video, spek foto, dan performance in general gitu ya. Lalu foto videonya otomatis dengan dia stack sensor juga, teknologi stack sensor dengan readout yang cepat, dia minim rolling shutter. Mau foto dengan electronic shutter, foto sport sekalipun, atau kalian ngerekam video handheld, atau kalian nengok-nengok dengan ekstrim, itu tidak ada masalah rolling shutter gitu karena dia udah menggunakan stack sensor. Lalu videonya itu udah sampai 4K 120p, 4K slow-mo. Di sini belum bisa, dia slow-mo-nya masih full HD. 4K 60p-nya dia full, tidak cropping, di sini cropping gitu kan. Dan dia format videonya juga udah mensupport sampai tadi yang udah kita singgung, Apple ProRes. Gitu, format video yang luar biasa gokil gitu ya. Dan kalau kita berbicara soal ekosistem, dulu itu agak susah gitu. Fuji ekosistemnya ribet karena dia masih rata-rata lensanya native, third party-nya ada paling Zeiss mahal atau Viltrox yang tidak resmi gitu kan sistem mountingnya. Sedangkan sekarang dia udah mulai open dan udah mulai catch up. Walaupun gue tetap akan bilang ekosistem masih kalah memang sama Sony gitu ya. Masih cukup jauh tapi paling nggak dia udah mulai melangkah gitu, udah mulai catch up. Yang membuatnya jadi sesuatu yang sangat worth to consider juga gitu. Lalu kekurangannya kalau kita berbicara soal X-H2S, dia crop sensor otomatis dan tadi kita udah singgung juga dia tidak ada opsi sama sekali untuk ke full frame. Kalau kalian invest kayak Sony APS-C kan kalian biar kedepannya kalau upgrade full frame mountingnya sama gitu kan udah bisa dipakai juga gitu dan ya secara sistem sama lah gitu, nggak kaget. Sedangkan kalau Fujifilm ya kalian tidak punya plan untuk future full frame gitu karena mereka tidak menjanjikan itu di masa depan. Tidak ada kamera full frame mereka saat ini gitu. Lalu autofocus itu juga kekurangan di sini karena yang gua rasain paling nggak dari sampel yang kemarin kita coba X-H2S, dia masih belum di levelnya Sony dan Canon. Oke, dia improve, dia jauh lebih baik dari X-T3, X-T4. Jauh lebih baik gitu, si X-H2S gitu ya. Tapi dia belum di levelnya Sony dan Canon dan mungkin itu bisa jadi ya salah satu major drawback buat kalian gitu ya. Tapi balik lagi kalau kepo apa sih kira-kira improvement autofocusnya, sebagus apa, cek reviewnya gitu ya. Tapi ya itu, beberapa consideration yang bisa kalian pikirkan antara dua kamera ini gitu. Yang jelas ada plus dan minusnya. Cuman kalau kita simpulkan dari beberapa poin tadi, jadi mana kira-kira yang terbaik? Ya
Di sini pun gue catet tergantung workflow dan preferensi kalian. Gue adalah tim yang nggak butuh sensor full frame. Gue udah paham, gue tidak butuh sensor full frame. Paling tidak di workflow ST Media. Beberapa kali gue live stream di Instagram, gue juga ngomong gitu ke audiens gue. Gue itu tim yang lebih baik ambil sensor yang lebih kecil tapi dengan teknologi yang lebih tinggi gitu. Dan APS-C menurut gue sweet spot, sehingga ya gue akan go with XH2S gitu. Dengan beberapa tadi consideration spek video yang luar biasa. Sedangkan A74 ini ya kalau kalian memang butuh full frame, ya opsi di harga tersebut yang menurut gue mantep banget speknya ya si A74 ini. Jadi ya gue lebih prefer XH2S tapi tidak sejauh itu juga gapnya. Ya balik lagi tergantung preferensi kalian juga gitu ujung-ujungnya. Tapi ya itu sedikit insight dari gue. Cuman ya gue tidak mengelak, kalian juga pasti punya banyak pertimbangan yang mungkin tidak dipertimbangkan orang lain. Contohnya mungkin lingkungan profesional kalian lebih banyak pakai Fuji atau lebih banyak pakai Sony gitu kan, lingkungan profesional kalian. Ya kita mau ngomong speknya kayak gimana pun, kadang lingkungan profesional punya peran yang sangat besar gitu kan. Kalau kalian di lingkungan yang studionya Sony semua, ya kalian otomatis akan ambil A74 ini gitu. Tapi kalau lingkungan kalian Fuji semua, ya otomatis juga akan ngambil si XH2S gitu kan di perbandingan tersebut. Yaitu ya balik lagi itu urusan kalian gitu. Dan gue cuma mengatakan kalau ada pertimbangan yang harus kalian sesuaikan juga. Gue tidak bisa bilang lebih baik ambil yang mana. Lalu mungkin ada juga komunitas sekitar belum di lingkungan profesional tapi teman-teman kalian lebih banyak pakai kamera apa. Itu juga pasti bergantung gitu kan. Berpengaruh terhadap kamera mana yang kalian pilih. Dan pastinya yang jadi pertimbangan juga sebelumnya kalian udah invest di ekosistem apa. Kalau kalian sebelumnya invest di ekosistem Sony, ya mungkin untuk ngelirik XH2S jadi pertimbangan yang agak berat gitu, satu langkah yang cukup besar. Begitu juga kalau kalian udah invest di ekosistem Fuji, ngelihat Sony, ya ada beberapa pertimbangan yang cukup berat gitu kan kalau kalian udah invest di ekosistem yang berbeda sebelumnya. Di sini intinya dari pembahasan video ini, kalau kita part to part dari orang yang belum pegang kamera sama sekali gitu ya, maksudnya belum punya ekosistem apapun, lalu kita lihat harga dan kualitas, ya gua condong ke XH2S sebenarnya gitu ya. Tapi ya kita tidak bisa mengabaikan juga sensor size-nya, di mana yang ini menawarkan benefit-benefit dari sensor full frame kayak gitu. Jadi kesimpulannya balik lagi ke preferensi kalian. Oke, paling segitu aja sedikit opini gua tentang perbandingan dua kamera ini, karena udah banyak yang request juga, jadi ya menurut gue cukup menarik gitu buat kita bahas aja dalam video seperti ini. Kayak bisa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya opini juga yang mungkin gue agak miss atau mungkin gue belum bahas, silahkan taruh juga, tambahin di kolom komentar, karena mungkin bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.